menanyakan hanya sedikit aja Pak. Bagaimana cara sholat sebelum Nabi mendapatkan 5 waktu ini? Barangkali Nabi-Nabi sebelumnya kan juga melaksanakan sholat. Apakah sholatnya sama dengan saat ini atau beda? Itu satu. Yang kedua, apakah kalau tadi menyimak antara wahyu yang diterima Nabi untuk pertama kali, yaitu bacalah Al-Quran, dengan Isra Mi'raj itu duluan mana Pak? Dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dua dijawab dulu atau langsung yang lain? Jawab dulu aja. Yang pertanyaan kedua, secara kejadiannya karena Isra Mi'raj itu kan sudah diajari istilahnya berwudu atau sholat, dan bertemunya Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril adalah pada diberikannya wahyu pertama bersamaan dengan surat Al-Alaq itu, Iqra, di mana Rasulullah SAW itu belum pernah mendapati atau memandang daripada malaikat Jibril yang wujud aslinya. Maka melihat wujudnya saja sudah takut, rasa ketakutan yang sangat takut. Maka disuruh membaca pun memang belum bisa, maka juga tidak bisa. Disuruh Iqra, diperintahkan untuk baca lagi, makin tidak bisa, makin takut. Nah, maka yang ketiga demikian pula, maka akhirnya didekap malaikat Jibril bahwa dituntun daripada untuk membaca daripada surat Al-Alaq itu. Dan dalam sarah yang lain bahwa diajari berwudu atau diajari sholat. Nah, untuk sholat yang berwudu itu pun kami belum menemukan istilahnya literatur yang bagaimana sholatnya. Karena di situ hanya sebelum Mi'raj dari Masjidil Aqsa mengimami daripada 124.000 Nabi dan Rasul sholat 2 rakaat. Namun belum ditemukan yaitu istilahnya bagaimana, apakah dengan rukuk dan sujud atau bagaimana. Hanya sholat 2 rakaat gitu. Mungkin Bapak Ustadz bisa melengkapi untuk itu. Ya, terima kasih Pak Nasya. Jadi saya tulis di buku fikih tematik jilid 1, 2, 3 ya. Mungkin bahasanya belum tamat. Itu ada di situ ya, bahwa sholat tahajud itu dulu wajib hukumnya ibu ya. Tahajud itu wajib hukumnya. Sholat tahajud 2 rakaat itu wajib hukumnya sebelum Isra wal Mi'raj ya. Dan sholat yang diajarkan Jibril alaihissalam pada Muhammad, sholat yang seperti kita lakukan sekarang ini ya. Sholat sebelum Muhammad lain lagi ya, tidak ada rukuk sujud, itu wabah sholat. Tapi sholat yang sujud rukuk seperti kita ini ada sujud syariahnya Muhammad SAW semenjak diajari wudu dan sholat ya. Yang kedua, bahwa setelah Isra Mi'raj maka tahajud itu sunnah muakkadah ya. Apa itu muakkadah? Ditekankan ya. Kalau ghairu muakkadah bukan ditekankan, sunnah biasa. Jadi sholat tahajudnya sudah tidak wajib, baru yang baru adalah sholat waktu setelah Isra wal Mi'raj. Ya, ya, di buku tematik ada itu. Syariatnya Nabi Muhammad adalah sholat seperti kita ini. Yang lain. Insya Allah yang lain. Pak Risun, yang pertama, pertanyaan pertama.
Yang pertanyaan pertama lebih dulu daripada karena diajarkan berarti kan sudah lebih dulu, maksud saya gitu. Lebih dulu daripada Isra Mi'raj, daripada wahyu yang pertama. Insya Allah gitu. Baik, langsung saya Ustaz. Untuk berjalannya Rasulullah Isra dan Mi'raj itu kan disampaikan kabar, ya. Makanya nanti mohon penjelasannya itu kan menaik dengan kendaraan buruk. Nah itu seperti apa dan juga dasarnya ini di surat ataupun di ayat berapa atau bagaimana penjelasan tentang buruk itu sendiri. Karena kalau dilihat di tempat-tempat ziarah wali itu kan gambarnya buruk kan kuda ada sayapnya, kemudian parasnya cantik gitu Pak Ibu. Pak Ibu sudah pernah ya melihat itu ya? Diceritain nggak sampai itu Nah itu seperti apa dan penjelasannya gimana sih? Alhamdulillah. Jadi kalau Pak Rizun masih mempunyai istilahnya lukisan yang buruk itu kuda parasnya cantik, itu disuruh untuk menghilangkan dari rumah itu. Jadi itu adalah istilahnya mengingkari, bukan seperti itu, bukan dikonotasikan wanita cantiknya kuda itu. Itu akan diisyaratkan bahwa makhluk yang seperti kuda itu lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil daripada baghal. Nah, namun itu binatang dari surga. Bahkan nanti sampai akhir kiamat pun di dunia tidak akan ada lagi buruk itu. Jadi itu disuruh kalau punya lukisan yang seperti kecantikan yang di kuda itu untuk istilahnya ya menghilangkan dari rumah kita gitu. Selain gambar makhluk hidup juga itu kayak merendahkan daripada risalah. Nah, untuk naik apa dan bagaimana teknisnya untuk apakah tetap naik buruk itu atau bagaimana? Saat di Masjidil Aqsa itu buruknya sudah diikatkan di tiang istilahnya tiang masjid gitu. Yang saya ketahui, mungkin ada yang menambahkan yang sudah membaca risalahnya. Jadi buku 1, 2, 3 itu nanti dibaca tuntas. Itu ada penggambaran pelukisan juga dari buku itu ya. Jadi gini Mbak Rizun, bahwa menggambarkan buruk ada wanita cantiknya itu adalah kaum pagan, agama pagan, kaum Romawi yang beragama pagan itu selalu mengidentifikasikan bahwa buruk itu dengan wajah wanita cantik. Itu dalam rangka merusak akidah umat Islam. Ya, kaum pagan nanti baca di buku sana, nggak pada gambarnya segala macamnya. Jadi buruk ya seperti yang ditafsirkan Imam Ibnu Katsir di dalam surat Al-Isra yang dari perkataan tadi itu, ya, pertama Al-Isra itu memang semacam sejenis kuda yang punya sayap, kemudian bisa terbang dan kecepatan cahaya. Ya, cahaya itu bisa terangkan banyak buku. Nanti banyak lagi Bapak untuk mengetahui kita ya. Memang banyak pertanyaan seperti itu. Itu ya, pagan, agama pagan itu yang merusak agama Islam. Bukan saya ibu bertanya. Ibu ada yang bertanya, Bu? Uraian Isra Mi'raj untuk menyongsong ini karena saya sendiri belum juga tahu, diceritakan ulama-ulama dulu tidak menceritakan bahwa di Masjidil Aqsa itu mengimami 124.000 itu juga kalau dinalar juga tidak otak kita tidak mampu nih. Namun karena itu kehendak Allah maka juga kita imami atau imani, kita percaya karena masjid saat itu berapa luasnya gitu kalau dan itu pun kan para rasul, para nabi itu kan sudah wafat juga. Itu sudah dimensinya sudah lain. Maka tadi melewati daripada alam sebelumnya sampai menembus
ruang dan waktu. Masa kita mendongeng atau menceritakan waktu yang dahulu itu juga tidak. Nah, inilah daripada kehebatan Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala, karena di sana akan juga pada ayat yang terakhir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan atau memberikan pelajaran betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala daripada ibrah pelajaran daripada Isra Mi'raj ini akan ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha mengetahui. Iya, saya Insyaallah monggo. Ustaz, mohon juga tambahan supaya lebih kita ini dalam rukun Islam itu kan ada 5. Yang satu-satunya yang mendapat perintah langsung bertemu Allah itu kan sholat ya. Sholat lainnya kan perintah melalui Al-Quran, ya. Jibril. Nah, kan itu begitu pentingnya sholat itu, begitu pentingnya sholat. Nah, untuk menjaga nilai penting serta urgensi dari sholat yang mana merupakan bentuk komunikasi dengan Allah, dan itu 5 waktu dalam satu hari ini, mungkin saya mengusulkan juga untuk tema tentang sholat ini perlu dikaji, didalami, supaya kita itu betul-betul bisa merasakan atau menikmati nikmatnya sholat. Karena kita juga melihat, mungkin juga pernah kita singgung di waktu-waktu yang terdahulu tentang sholat berjamaah pun itu jelas utama, tetapi di masjid-masjid itu juga memang masih belum seperti yang kita harapkan. Nah, kita ya kecuali mungkin Ustaz Daimun bisa menyampaikan upaya paling awal di session akhir ini supaya kita bisa lebih bisa khusyuk dan bisa memahami artinya gitu, supaya bisa merasakan itu. Nah, untuk ke depan pada session yang lain mungkin Ustaz Umar Siddiq sendiri yang menyampaikan untuk tentang kajian tentang sholat. Matur nuwun. Alhamdulillah, semoga kita juga bisa mengamalkan daripada mempelajari bacaan arti sholat itu sendiri. Kadang-kadang kan kita juga hafal, namun artinya juga belum menyentuh. Terus kita tadi kalau sholat wajib kita kawal dengan sholat rawatib. Sunnah rawatib itu kita tekankan lagi bahwa ada sholat sunnah rawatib yang mu'akadah, ghairu mu'akadah, maka kita laksanakan. Bahwa kita sering juga mendapatkan pencerahan dari para alim ulama, Rasulullah itu pernah sholat sampai sholat sunnah itu sampai 4 juz atau 4 surat istilahnya. Kalau juznya sekitar 5 juz. Nah, ini bahkan sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka kita selama hidup ini perlu juga kita sekali saja untuk sholat sunnah sampai begitu kaki kita itu merasa bukan bengkak-bengkak, kemeng saja gitu. Misalnya tidak harus hafal surat Al-Baqarah, tidak. Namun misalnya rakaat pertama itu membaca surat Al-Ikhlas 500 kali gitu. Sekali-kali aja. Ya. Kalau sekali nanti kita laksanakan, maka nanti kan lantunan fikir kita itu berbeda. Saat membaca itu 500 kali, bagaimana perasaan itu. Nah, itu dapatkan ilmu dari kajian tadi malam, bahwa kalau tidak mampu sudah mampu sekali dalam hidup dilaksanakan, maka laksanakanlah setahun sekali. Kalau sudah itu bisa, jadi kenikmatan sholat akan didapat setelah perjuangan kita dengan kesakitan atau istilahnya
mujahadah kita. Nah, semoga saya sendiri juga belum mengamalkan, semoga bisa cepat mengamalkan bagaimana perjuangan untuk sholat itu khusyuk wal khudu. Demikian, monggo Pak Wandi untuk ditutup untuk selanjutnya sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Musholah Ar-Rahim Ungaran Barat Sebantengan. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat maghrib berjamaah dan buka bersama Senin. Marilah kita dengarkan, barusan kita dengarkan kajian dari Bapak Selamat Daimun mengenai Isra Mi'raj. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan dan dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifalah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.